Taib. Abu Daud nomor hadis 666. Ini caranya. Ini tadi ketentuan pilihannya, yang ini caranya. Kita sampai paham betul ya. Tolong sampai paham betul. Kalau sudah paham, tinggal praktekkan. Saya tidak menginginkan Anda belum paham dan keluar dari masjid ini. Pahami, belum paham tanyakan, kita tuntaskan. Saya tidak tahu, kita katakan Allahu a'lam, kita pelajari lagi sampai kita mengerti. Jelas ya? Baik, alhamdulillah. Sekarang lihat. Lihat kalimat Nabi, aqimus sufuf. Pertama, kalimat berdiri menggunakan kata aqim. Ini perintah, kata perintah. Aqim. Bahkan kalimat salat di Quran pada umumnya menggunakan turunan kata ini. Tadi saya tuliskan Quran surah 17 ayat 78. Dibuka dengan kata aqim. Aqimis salata liduluki syamsi. Aqim ini. Quran surah 29 ayat ke-45. Utlu ma uhya ilaika minal kitab wa aqimis salat. Kalau yang salat banyakan tambah u di ujungnya, aqim. Quran surah kedua ayat ke-43, ya posisi paling kanan di pertengahan, wa aqimus salat wa atuz zakat. Kalau terus dilakukan menjadi yuqimun namanya. Terus. Sekarang kerjakan, besok kerjakan lagi. Jadi yuqimun namanya. Quran surah kedua ayat ketiga. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Kata aqim. Asalnya dari kata qama ditambah dengan hamzah ini jadi aqama. Isyaratnya atau sifatnya disebut dengan iqamah. Iqamah. Ayo perhatikan ya, fokus ya. Saya mau turunkan kalimat ini. Setelah diturunkan, saya coba praktikkan. Kata aqim, kata dasarnya dari kata qama. Ini akar kata utamanya. Ya, dari sini muncul kata qiyam. Ya, qiyam dari kata qama. Apa itu qama? Qama itu secara bahasa berdiri tegak seimbang, sempurna, tegak seimbang, sempurna. Fokus pelan-pelan. Sesuatu disebut tegak dengan kalimat qama itu bila posisi badan bagian atas dan kaki memenuhi dua hal utama. Hal pertama, ya, posisi badan ini tegak lurus, tidak miring kanan, miring kiri, depan atau belakang. Posisi badan tegak. Paham ya? Itu qama namanya. Yang kedua, posisi kaki, lebarnya. Disebut dengan qama, qiyam, jika lebar kaki ini secara singkat sejajar dengan bahunya. Ya, tidak terlampau luas begini, lebar. Tidak juga terlampau menyempit begini. Paham ya? Jadi kalau Anda berdiri begini misalnya, itu bukan qama namanya. Karena posisi nggak seimbang. Dorong dikit, geser, jatuh. Jelas ya? Posisi begini pun bukan qama namanya. Ini bukan keseimbangan. Ya. Bahkan kalau Anda berolahraga misalnya, di perbasi olahraga menembak itu, yaitu sama posisinya badan tegak, kaki sejajar dengan bahu. Ya. Kami waktu ke Bali itu, dijamu oleh salah seorang tokoh di perbasi, diajarin, ya ditunjukkan, maksudnya dikasih petunjuk. Begini Ustaz, kami juga mengajari ini caranya berdiri sempurna, tegak. Ternyata Masya Allah, tegak sempurna itu. Ya, badannya tegak, harus tegak, fokus ke depan. Kemudian kakinya sejajar dengan bahunya. Itu yang disebut dengan qama, qiyam. Jelas? Nah, kalau Anda ingin berusaha untuk melakukan itu, Anda ingin berusaha tegak badannya. Tadinya biasanya jalannya begini, pas sholat harus tegak misalnya kan? Baik, Anda berdiri tegak begini. Baru badan ya. Dan kaki Anda diusahakan sejajar dengan bahu. Tadinya biasa saja, tadinya asal berdiri aja, ada yang begini, ada yang begini. Sekarang Anda ingin usahakan sejajar dengan bahunya, supaya seimbang. Maka, ketika Anda ingin berusaha berdiri tegak dengan baik, kalimatnya ditambah kata dasarnya dengan menggunakan hamzah. Ha. Dari qama jadi aqama. Menegakkan diri, usaha untuk berdiri secara seimbang, sempurna. Jelas? Jadi, kenapa kalimatnya menggunakan kata ini? Aqama, seakan-akan memberikan isyarat bahwa kalau ingin sholat, mulailah dengan usaha yang serius. Walaupun itu memulai dengan berdiri. Ini akan sangat menentukan. Jadi jangan main-main walaupun kelihatan berdiri. Nanti ini ada maknanya. Ini saya tunjukkan. Pertemuan berikutnya bahkan saya bawakan kitabnya. Ini kitab yang membahas tentang makna berdiri. Ada maknanya ini berdiri ini. Ya, dan sahabat Nabi
Ketika diajarkan oleh Rasulullah SAW makna berdiri begini, dipraktikkan dalam kehidupan, Masya Allah, hidupnya semua sukses dalam kehidupan. Mandiri, tidak bergantung orang, dan ada bahkan yang jadi orang kaya karena belajar dari persoalan ini saja. Nanti kita lihat, ya. Nanti kita lihat di akhir bahasan saja. Nah, ini poinnya. Jadi ketika Anda akan menunaikan sholat, kalimatnya menggunakan kata aqama, kata perintahnya itu aqim. Kata dasarnya qama. Usaha Anda untuk berdiri seperti ini disebut dengan aqama, perintahnya disebut dengan aqim. Jadi ketika Nabi membuka kalimat kita setelah berwudu, tahu kiblatnya mengatakan aqim as-sufuf, ini memberikan kesan, hey, usahalah kalian yang serius untuk berdiri tegak seimbang sebelum memulai sholat. Maksimalkan dulu. Makanya Nabi itu tidak cukup beliau sekedar memerintahkan, itu sampai beliau berjalan, dilihat. Ya, kalau belum seimbang, beliau luruskan, beliau perbaiki, sampai betul-betul baik dalam sholatnya. Karena nanti akan berpengaruh dalam sholat kita. Isyaratnya disebut dengan iqamah. Ini isyaratnya. Jadi iqamah itu bukan panggilan sholat. Iqamah itu isyarat untuk memulai sholat dengan sempurna. Memulai dari berdirinya. Iqamah. Ya. Cuman kadang orang Indonesia nggak senang yang panjang-panjang, singkat. Senangnya singkat dan ujung yang disebutkan. Qomat gitu kan. Ini. Qomat. Qomat itu dari kata iqamah, disingkat. Di Arab nggak akan ngerti. Sudah qomat belum? Qomat katanya. Nggak akan ngerti apa itu qomat. Taunya iqamah. Di azan panggilan sholat, iqamah isyarat untuk menyempurnakan dalam memulai sholat. Jadi kalau Anda sudah mendengar isyarat iqamah, Allahu Akbar, artinya Anda harus sudah mulai berdiri. Mulai menghusyukkan hati. Tata dengan baik. Itu isyarat. Ya. Itu isyarat yang menunjukkan kepada kita mulai sholat dengan baik. Ya. Cuma di kita kadang suka disingkat. Ya. Ya, di Arab tidak. Bahkan mereka urusan dunia juga lengkap. Ya. Main olahraga, misalnya main bola, ya. Ada Abdurrahman bawa bola, Masya Allah. Suruh dibagi, panggil temannya minta. Dia akan katakan, Abdurrahman, Allah Ta'ala yang nawazzi'. Abdurrahman, saya ini bagi bolanya, bagi, oper. Orang kita enggak. Man, oper. Man, wazzi'. Di, kan? Husain, sen, kan? Masya Allah. Nah, jadi kalimat iqamah, orang kita disebut dengan qomat. Ya. Jadi kalau sudah qomat, artinya berusaha untuk tegak. Paham? Halo, paham? Ya, paham. Baik, kalau paham, saya teruskan lagi sampai ke akhirnya ya. Sebentar, lihat. Berdirinya bagaimana Ustaz? Ya, tadi kan sudah ketahuan ya, karena hadisnya belum selesai. Ya, badan tegak, kaki berdiri selebar bahunya. Kaki berdiri selebar bahu, posisi kaki kan kadang-kadang saat berdiri, Anda bisa perhatikan sebentar. Ya, ada yang berdirinya kakinya memang tegak badannya, kemudian lebarnya selebar bahunya. Tapi kadang Anda perhatikan dalam berdiri ini akan terjadi dua hal. Satu, sama-sama berdiri tapi nggak lurus. Halo? Ya, berdiri tapi nggak lurus. Karena sholat yang dikerjakan pertama kali di Quran isyaratnya adalah sholat bersama orang banyak, berjamaah, bukan sendirian. Yuqimun, mereka menunaikan sholat dengan sempurna. Kalau mereka itu satu orang atau dua? Banyak. Aqimu, banyak. Di persoalan sholat yang paling utama, kalau Anda bisa tunaikan dengan berjamaah, maka itu yang paling mulia dibandingkan dengan sholat sendirian. Nah sekarang persoalannya, kalau Anda sedang berdiri bersama banyak orang, samping kanan dengan kiri, seperti apa berdirinya? Apakah cukup dengan berdiri? Ternyata tidak. Nabi kemudian memberikan bahasa terusan, aqim as-sufuf. Aqim as-sufuf. Ini as-sufuf. Menggunakan kata saf. Saf itu bisa berarti, ini sufuf berasal dari kata saf. Bisa berarti sesuatu yang rapat, lurus, sejajar. Rapat, lurus, sejajar. Itu saf. Saya ulang, rapat, lurus, sejajar. Jadi Nabi ingin mengatakan kalau Anda sholat dengan banyak orang, Anda berdiri, tapi ingat, berdiri Anda mesti lurus dengan yang lain. Mesti rapat dan sejajar. Jangan sampai satu berdiri sini, satu sini, gitu kan? Nah, kalau saya gambarkan dengan visual begini, mungkin agak belum tampak. Sekarang kita ambil contoh praktek, saya mohon sekitar 3 orang bisa cepat maju ke depan.
untuk kita berikan arahan yang bisa menjadi contoh bagi teman-teman untuk melihat cara berdiri yang dimaksudkan di hadis ini. Ya, saya bisa mulai dengan bismillah, silahkan bisa 3 orang. Jazakallah khair. Antum boleh disampaikan pada yang lain untuk menghapus karena antum maju. Baik, gak apa-apa ya. Jadi antum sebelah sini, Akhir Karim. Sebelah sini 3 orang Pak, silakan. Baik. Baik, kita sholat menghadap ke arah mana? Kiblat. Ini masjid kiblatnya kemana? Oh, baik, silakan ya. Baik. Alhamdulillah. Boleh bergeser ke sebelah sana? Nah, teman-teman sekarang perhatikan ya, pelan-pelan, perhatikan, fokus betul. Nabi katakan, "Aqim." Kalau cuman sampai sini, maka ini terkait dengan posisi badan dan kaki. Lebar selebar bahu, kakinya, badan kemudian tegak. Ingat, setiap ukuran bisa berbeda. Baik ya, yang kurus seperti saya dengan yang agak gemukan dan gemuk banget mungkin akan berbeda ukuran kaki dan lebarnya. Maka disesuaikan saja. Nah, sekarang perhatikan, ini yang sholat bukan satu orang, tapi cukup beberapa orang. Sekarang masing-masing saja Pak, tidak usah banyak berpikir, seperti biasanya berdiri. Silahkan berdiri dan tidak usah saling mengoreksi satu dengan yang lain. Kebiasaan pribadi aja dulu ya. Baik, sudah jelas? Nah, sekarang berdiri, sudah sampai sini? Nah, silahkan berdiri dengan baik. Ini sudah ada pilihan. Sekarang perhatikan teman-teman, jangan diralat ya, tolong jangan dirubah. Begitu aja pokoknya. Sekarang perhatikan, posisi kakinya sama nggak semua? Nah ya, baik, kalau Anda melihat dengan posisi kaki seperti ini, Anda akan terlihat bahwa kakinya berdirinya posisinya agak berbeda, tidak sama semuanya. Jadi posisi kakinya tidak sama semua. Ya, nggak usah nengok, sedang sholat, berdiri aja. Jadi, untuk melihat, fokus, lihat ya. Pertama, semua yang berdiri ini badannya tegak, posisi kaki lebarnya sama. Tapi kalau Anda perhatikan, kaki misalnya yang ini, itu tumitnya dia ke dalam, kemudian jari depannya keluar, seperti ini berdirinya. Kalau Anda lihat kaki saya, ya, yang depannya keluar, tumitnya ke dalam, begini. Dia membentuk siku ke dalam begini. Ya, terlihat? Baik ya, terlihat insya Allah belakang? Ya, baik ya, nggak apa-apa. Ini, kemudian hampir semuanya demikian. Ya, nanti ada bahkan yang Anda lihat nanti kakinya lurus seperti ini, depan dengan belakang. Kita akan lihat nanti ya. Baik. Nah, sekarang pertama saya mau tanya sebentar, karena Nabi katakan aqim as-sufuf. Sufuf itu mengandung arti rapat, lurus dan sejajar. Pertama, saya ingin tanyakan dulu kepada Anda semua. Pertama kita lihat dulu sisi lurusnya. Ini lurus tidak? Ingat jangan dirubah ya. Lurus tidak? Tidak. Kenapa tidak lurus? Nggak usah ngarang ya. Ngarang itu dalam bahasa Indonesia. Karena tidak ada patokan untuk meluruskan. Nggak ada patokan bagaimana meluruskannya. Makanya Nabi ketika melihat tempat yang belum ada patokannya, beliau mengambil pedangnya kemudian mulai menggaris dengan satu garisan. Ya. Lalu diluruskan mengacu kepada garis ini. Beliau luruskan. Jadi beliau ngambil pedang, digaris begini, setelah bertemu garisnya baru kemudian diluruskan. Yang dimaksud beliau ngambil pedang karena itu ada alat yang digunakan. Ya, secara otomatis beliau sedang pegang pedang, ada pedang yang adanya itu digaris oleh beliau. Ini menunjukkan, ingat kalau baca sunnah masih cerdas ya. Nabi bawa pedang, berarti saya bawa golok. Ya, misalnya, Anda ambil golok garis, tidak. Itu maksudnya gunakan benda yang bisa menjadi garis. Silakan Anda bisa gunakan misalnya lakban atau garis yang lain, atau Anda pegang tongkat bikin pakai itu. Yang paling sempurna kan ikut Nabi ya Ustaz. Iya, tapi kan pahamnya harus cerdas juga. Ya, jelas ya? Nah, kalau sudah ada garisnya, jangan bikin garis sendiri. Jelas ya? Maka ini sudah ada garis misalnya di belakang. Nah, ini teman-teman tinggal meluruskan dengan garis saja. Tinggal meluruskan dengan garis. Sekarang saya minta dekat papan tulis sana supaya agak nampak terlihat. Silahkan bergeser Pak ke sebelah sana. Jazakallah khair. Silahkan luruskan dengan garis. Jazakallah khair. Nah, ada yang depan, ada yang belakang, bebas ya, pilih mana saja. Baik, Masya Allah. Sudah? Sifat garis kadang-kadang ada dua, garis depan, garis belakang, atau bahkan ada yang cuma satu garis saja. Pertanyaannya, kaki kita pun punya dua sisi, kaki depan, kaki bagian belakang, jari dan tumit. Sekarang persoalannya, mana yang harus diluruskan dengan garis? Apakah jari-jari depannya ataukah tumit bagian belakangnya?
Tanya hadis dulu, nggak usah ngarang dia. Tanya hadisnya, kalau hadisnya sudah menyampaikan baru kita simpulkan. Baik. Baik. Sudah? Kita lanjutkan ya. Lihat aqimus sufuf. Perhatikan wahadhu bainal manakib wal aqdam. Kemudian mulai sejajarkan antara bahu dengan kakimu. Jadi rumusnya dari Nabi, garis itu kalau benar diikuti, maka posisi bahu akan sejajar kata Nabi. Bahunya akan sejajar. Maka dilukiskan di hadis tadi, bahu dengan kaki itu akan sejajar. Nah, mustahil Anda bisa berdiri lurus ya, bahunya sejajar kalau Anda merapatkan atau menempelkan kaki bagian depan ke garis, itu nggak akan sejajar. Kita ambil contoh. Teman-teman bisa mundur sebentar? Ya. Ini ada garis yang ini ya. Tolong antum kaki depannya luruskan dengan garis yang ini. Time. Ya. Lihat sini, fokus. Lihat. Lurus gak bahunya? Tidak, akan berbeda. Karena ukuran kakinya macam-macam. Ya, 40, 41, 42 gitu kan. Ada yang lebih daripada itu. Karena ukuran kaki beda-beda, ini nggak akan nikmat dipandangnya. Ya, apalagi yang memang ukuran kakinya sangat besar, bersanding dengan yang orang kurus. Seperti saya misalnya. Ya pasti akan kelihatan nampak jauh bedanya. Dan nggak akan nyaman dipandang dalam saf barisan. Bukan saf itu. Nggak enak dilihatnya. Maka yang mudah adalah, kata para ulama, lihat bagaimana Nabi meluruskan. Hanya terjadi, bahu ini akan sejajar jika tumit bagian belakang, itu yang menempel jelas di dalam garisnya. Yuk, sekarang kita praktekkan. Jadikan garis ini sebagai acuan. Ya, antum tempelkan kaki tumit bagian belakang di garis yang ini. Depan ya, ini. Mohon izin kalau saya kemudian coba luruskan, maju Pak. Maju lagi, dikit lagi. Yang saya tepuk aja ya, nggak saya tepuk nggak usah maju. Tepuk dikit. Tepuk dikit. Baik. Agak lebih baik dari yang tadi ya? Ya, agak lebih baik. Kalau karpetnya benar-benar lurus, ini akan sama ini. Kalau benar-benar lurus karpetnya, kalau diluruskan terus garisnya, ini akan seimbang bahu ini. Perhatikan, lebih baik dari yang tadi. Lurus, tegak. Baik, ini yang dimaksudkan. Jadi kalau disebutkan tolong berdiri sejajar garis, maksud yang sejajar ini bukan kaki depan yang ditempelkan, tapi bahu bagian belakang yang kaki tumitnya itu yang sejajar dengan garisnya. Paham sampai sini? Berlaku baik bagi laki-laki ataupun perempuan, sama saja, tidak ada bedanya di sini. Sebentar, paham sampai sini? Baik, kalau paham, saya teruskan dengan pertanyaan selanjutnya. Rapat tidak? Baik, jangan dirubah ya. Baik. Sekarang saya tanya antum semua, rapat tidak? Tidak. Ada yang bilang rapat, ada yang bilang tidak. Baik, jamaah Masjid An-Nur berbeda pendapat tentang teman-teman yang berdiri, ya. Rapat atau tidak? Menurut antum rapat tidak? Rapat. Rapat, baik ya. Sekarang kita tanya, menurut Nabi rapat atau tidak? Ini sekarang masalahnya. Apa ukuran rapat dan tidak ya? Gak usah nengok dulu. Lihat sini. Teruskan hadisnya. Ya. Wala tadharu furjatin lisyaitan. Kata Nabi, jangan biarkan ada celah yang memungkinkan setan masuk. Jangan biarkan ada celah yang memungkinkan setan masuk. Ada setan yang khusus menggoda, tugasnya menggoda orang sholat. Nanti kajian zuhur di Ar-Rauf kita akan bahas yang namanya khanzab namanya. Khanzab. Setan ini tugasnya memang spesialis orang sholat. Jadi begitu orang sholat sudah mau mulai bertakbir, kalau begini belum digoda, masih belum. Ya. Nanti saat mulai bertakbir dia akan mulai beraksi. Kata Nabi mengatakan fayaqulu udhkur kadza udhkur kadza. Jadi begitu Anda mulai takbir, dia akan katakan kepada Anda, ingat ini ya, ingat itu ya. Dia akan hadir memori macam-macam di kepala Anda yang mengganggu Anda dalam menunaikan sholat. Nggak percaya silahkan. Begitu nanti Anda sholat zuhur misalnya, setelah ini Anda akan temukan, begitu takbir tiba-tiba muncul. Pelajaran kita sekarang pun akan muncul juga. Hati-hati ya. Kalau kamu nggak rapat, setan masuk. Padahal setan itu. Sama begitu. Nah, jadi kapan dia masuk? Sampai di ujung hadisnya, hatta la yash'urul musalli kam raka'atan yusalli. Sampai orang sholat nanti ada yang tidak sadar berapa rakaat sedang menunaikan sholatnya. Itu puncaknya. Jadi kalau Anda masuk dalam kategori ini ada persoalan di situ. Sekarang bahasa nabinya bagaimana menutup celahnya?
Lihat, celah yang disebutkan di hadis ini menggunakan kata furjah. Furjatun. Teman-teman boleh mundur sedikit supaya melihat apa yang mau saya tunjukkan. Sekarang perhatikan. Boleh bergeser ke sini. Dua orang dulu sebentar. Antum yang meja putih tunggu dulu. Sekarang antum berdiri, rapatkan, luruskan. Baik. Sekarang perhatikan. Jangan dirubah posisi ya. Seperti tadi saya sampaikan, ada yang berdiri yang tumitnya ke dalam gini, kemudian kaki luarnya terbuka keluar gini, seperti saya berdiri begini, kakinya jarinya terbuka keluar begini, tumitnya ke dalam. Paham? Baik, ini sah. Salat sendirian sah, salat berjamaah pun sah. Jadi salat nggak ada masalah dari sisi sah tidaknya. Tapi dari sisi resiko berdiri semacam ini, jika temannya mengikuti dengan cara yang sama, yang satu juga ikut berdiri begitu, maka akan tercipta celah seperti ini. Perhatikan. Ini keluar, kaki kiri seperti ini. Yang kanan keluar seperti ini. Temannya yang di samping sini berdiri begini juga. Kaki kirinya akan menempel dengan kaki kanan teman yang satu. Ujungnya begini. Maka dari sini Anda akan temukan celah ini. Kalau dibalik. Ya, praktek paling mudahnya, teman-teman, mohon bantu saya. Mohon berdiri seperti saya seperti ini. Baik. Rapatkan. Silakan perhatikan. Lihat sini. Bukankah ada celah di bawah? Ya. Ini salatnya sah dari segi menghadap kiblat dan berdirinya. Cuman persoalannya ini menggunakan furjah namanya. Furjah itu celah yang muncul di antara satu titik yang rapat, itu furjah. Kalau terpisah, ini pisah misalnya begini. Ini khalal namanya. Khalal. Setan nggak goda, cuman tiup dikit aja udah nggak enak sholatnya. Ya, makanya antum akan lain. Sholat berjauhan tuh nggak akan enak, nggak akan nyaman gitu kan. Jadi nempel begini saja, yang seperti ini masih ada celah, itu setan masuk. Setan masuk di situ, memberikan kemudian gangguan-gangguan dalam menunaikan sholat. Ya, kalau ada yang mengatakan kepada anda, ya saya mau biarin aja setannya ikutan sholat sekalian misalnya kan, ya mungkin itu anda, tapi yang lain belum tentu seperti itu. Dan tidak usah kita celah gitu kan, bahwa ada sesuatu yang harus kita perbaiki. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya ini bisa ditutup? Ya, caranya, kata para ulama, maka tutup celahnya supaya menempel sepenuhnya, gini. Dan tidak ada cara lain kecuali dengan berusaha menjadikan depan dengan belakang itu lurus berdirinya begini. Maka Anda mulai tempelkan sehingga semaksimal mungkin sisi-sisinya semakin bertemu dengan baik. Jika berdiri lagi, teman kita, Khan Karim, silakan ikuti saya, lurus seperti ini. Berdiri lurus depan dengan belakang. Baik, ini lurus, luruskan. Ini juga sama, luruskan. Kemudian Anda rapatkan dengan baik, rapatkan dengan baik seperti ini. Masya Allah, ini setidaknya akan ada suasana berbeda ketika Anda memulai sholat. Tidak percaya silahkan nanti sholat zuhur berdiri begini, rapatkan dengan baik. Itu demi Allah saya katakan, akan ada perbedaan suasana di hati kita ketika memulai sholat. Ada kenikmatan dan kayaknya ada gangguan yang tertutup di situ. Lain rasanya, antum sholat subuh penuh masjid berjamaah seperti ini. Begitu pulang, kisahnya akan berbeda ketika antum cuma sholat dengan terpisah-pisah jaraknya. Lain ini. Tapi hadisnya belum selesai, awas, hati-hati. Walayyinu bihaidi ikhwanikum. Dan lembutkan ya cara rapatmu ini sehingga memudahkan tangan teman kalian untuk bergerak. Dalam bahasa bebasnya, jangan sampai semangat kalian merapatkan itu lurus rapat sampai menyebabkan tangan teman kalian sulit bergerak takbir. Bertakbir susah. Itu tidak diinginkan. Ya. Jelas di sini? Baik. Silakan, jazakallahu khair. Baik, terima kasih. Mohon teman-teman bisa dibantu teman kita yang 3 tadi maju. Insyaallah nanti buku terbaru yang kita cetak untuk teman-teman yang barusan ya, yang 3 orang. Baik, fokus sebentar. Paham sampai sini? Jelas? Sudah dimulai sholatnya? Belum. Baru berdiri. Baru berdiri. Jadi pastikan berdiri kita seperti tadi itu. Berdiri dengan baik. Setelah itu baru kemudian kita memulai takbir. Ini belum kita mulai ya. Nah, saya mohon izin sebentar. Saya mau tawarkan dulu ya. Ada satu bahasan lagi masih terkait dengan berdiri, belum memulai sholat. Tapi ini hanya singkat sebetulnya. Boleh saya teruskan dulu sampai tuntas dulu ini. Kemudian kalau ada waktu silahkan Anda bertanya. Atau kita cukupkan di sini dulu kemudian kita diskusi. Pilih yang mana? Tuntaskan dulu ya. Baik, kalau ingin dituntaskan
maka mohon izin satu orang dulu berdiri agak cepat. Boleh yang tadi atau yang lain? Antum, Bapak, baik. Saya minta satu berdiri, dua, nggak apa-apa dua-duanya. Antum tunggu di sini, Bapak di sini. Nah, Bapak pakai peci, Bapak jadi imam ya. Di sebelah sini, baik. Ke kiblat Pak ya, kiblatnya di sana. Baik, alhamdulillah. Nah, sekarang antum sudah berdiri, fokus. Persoalan berdiri kita merapat tadi sudah selesai. Tapi kan jamaahnya belum dimulai. Sholat berjamaah itu nggak mungkin semua berdiri sama-sama. Mesti ada satu jadi imam, yang lain jadi makmum. Sekarang ini imamnya, ini makmumnya satu. Saya serahkan kepada antum, sholat akan dimulai. Silahkan antum berada di mana. Bismillah. Baik, sebentar. Yakin? Mau tanya kawan? Teman-teman? Baik. Saya kunci ya. Tuh, coba lagi. Ya, baik. Baik. Alhamdulillah imamnya baik. Yakin? Boleh saya kunci? Saya kunci jawabannya ya. Perhatikan sini. Lihat berdirinya. Yakin berdirinya begini? Baik ya, pelan-pelan. Ini makmum, ini imam. Bagaimana posisinya? Jika imamnya sendiri, dan sudah pasti imam sendirian, tidak mungkin imam berdua. Makmum sendiri. Oke, makmum sendirian, posisinya ini sudah baik di samping kanannya imam. Jadi ini imam, ini makmum. Di samping kanan ini bagaimana posisinya? Itu ada dua cara untuk teman-teman yang ikhwan ya, yang laki-laki. Pertama, Anda bisa berdiri sejajar dengan imamnya. Jadi tidak ada yang lebih maju atau mundur. Jangan diralat. Ingat ya, berdiri sejajar, tidak ada yang lebih maju dan mundur. Berdasarkan keterangan nanti di hadis riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, ketika beliau tengah berada sholat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di Abu Daud di antara nomor hadis 1367, ada juga kemudian keterangan di hadis Muslim ketika sholat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ditarik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk sejajar dengan beliau. Jadi posisinya sejajar, tidak ada yang lebih maju, dan ini rapat saja. Dan semaksimal mungkin berdiri seperti tadi, lurus depan belakang, rapat. Jelas sampai sini teman-teman yang ikhwan khususnya? Jelas, baik. Riwayat kedua, dan ini yang sangat populer dilakukan, dan ini juga baik ya. Itu adalah imam posisi maju sedikit dibanding dengan makmum, tapi kaki masih menempel sama, gak ada jarak. Ada yang mengatakan jarak satu kepalan, itu saya belum temukan keterangannya. Ya, belum temukan, saya nggak temukan. Jangankan di hadis sahih, di hadis palsu pun saya belum temukan, gitu ya. Nah, jadi tidak usah kita mengambil jarak, cukup menempel saja. Yang penting nanti ada posisi imam lebih maju sedikit dibandingkan dengan makmumnya. Jelas sampai sini? Taib. Ini satu makmum. Datanglah kemudian makmum kedua, siapa? Baik. Pertanyaan pertama, kenapa antum terlambat? Ayo. Orang udah mulai sholat, antum baru datang. Antum kemana aja? Ini yang jadi masalah nih, jangan diulang ya. Baik ya. Saya dapat baca, antum yang masbuk, saya nggak ikutan. Kenapa antum masbuk, itu pertanyaan pertama. Saya dulu di sini. Yang dua ini dulu ya. Yang satu tahan sebentar, mohon izin di sini sebentar. Duduk dulu.